Bismillahirrahmanirrahim. La hadratu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma la Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo baca. Ayo Bima, baca Bima. Sudah rawatib. Sudah tahiyatul masjid. Sunatul wudu. Sunatul wudu raka'atani. Fa'aqtaru akibahu. Watasuluhu mimma tasuluhu bitahiyyah. Terus Al-jama'atu lughatan at-ta'ifatu wa syar'an irtibatu salatil salati til ma'mumin bi salatil imamin wa takunu faradan 'aini kama fil jum'ah wa farad kifayati kama fi ada'in maktubah 'ala ahrari rijali al-muqimin. terus sunnatan kama fil janazati wal idain wa mubahatan kama fil rawatibi wa tasbih wa makruhatan kama fil ada'i wal qada'i wa aqsihi wa mamnu'atan kama idza talafa musolatain wa subhin wa khusufin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatul wudu, sunnah wudu, yaitu maksudnya ini salat sunnah ba'diyatul wudu. Nah, ketika kita selesai wudu, kita disunnahkan untuk salat sunnah, namanya salat sunnah wudu. Sunnah wudu rakaatan. Salat sunnah wudu ini dikerjakan 2 rakaat. Fa'aksar boleh lebih. Akibahu setelah wudu. Setelah wudu kita salat sunnah. Wa tahsulu bima tahsulu bihi tahiyyah. Dan itu akan didapatkan sebagaimana salat tahiyatul masjid didapatkan. Kemarin kalau seandainya kita masuk, imam sudah salat fardu, kita langsung masuk, dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Sebenarnya dua pendapat. Kalau niat dapat, kalau tidak. Ada yang mengatakan meskipun tidak niat dapat. Nah, ada 2 pendapat. Samanya ketika kita salat wudu. Setelah salat wudu, imam salat, kita bagaimana? Langsung sholat fardu, ikut dengan imam. Apakah kita dapat pahala atau tidak? Di situ ada 2 pendapat. Kalau niat dapat, kalau tidak. Ada yang mengatakan niat tak niat langsung dapat. Paham ya sampai sini? Dan sekarang al-jamaah. Al-jamaah lughatan, jamaah secara bahasa adalah at-taifah, golongan. Wa syar'an, secara syariat irtibatu salatil ma'mum bi salatil imam. Terikatnya salatnya makmum terhadap salatnya imam. Jadi imam ngapoi, kita harus ikut gerakan imam. Semenjak gerakan imam itu tidak mengarah ke pembatalan salat. Imam tidak tasyahud awal, bagaimana kita? Tidak usah tasyahud awal. Imam tidak kunut, tidak usah kunut. Nah, apa yang dikerjakan imam kita harus ikuti semenjak pekerjaan tersebut tidak mengarah ke batalnya batalnya sholat. Paham tidak sampai sini? Watakunu fardu ainin, dan sholat jamaah itu hukumnya fardu ain kama fil jum'ah, sebagaimana sholat Jumat. Sholat Jumat wajib jamaah, tidak boleh tidak. Paham ya sampai sini? Kemudian wa fardhu kifayah, hukumnya fardu kifayah kama fi ada'il maktubah, seperti mengerjakannya sholat maktubah, sholat wajib zuhur maghrib isya subuh, itu hukumnya fardu kifayah alal ahlarir rijalil mukim, atas orang laki-laki yang merdeka yang mukim, hukumnya fardu kifayah. Kapan dikatakan fardu kifayah itu? Jika nampak
Kapan bisa gugur fardu kifayah itu? Jika nampak di situ ada jamaah. Kalau seandainya di satu daerah jamaah semua, tapi jamaahnya di rumah semua, sama istrinya, sama keluarganya saja, ada yang lain, maka fardu kifayah belum terlaksana. Kenapa? Tidak ada nampak di situ jamaah. Nah, kalau seandainya semua keluarga itu jamaahnya di masjid, meskipun sedikit, asal uang itu tahu, oh di masjid itu ada jamaah, nah sudah gugur berarti. Sekiranya syiar Islam itu nampak. Tapi kalau jamaahnya itu di rumah semua, belum gugur fardu kifayah ini. Dosa galau. Tapi kalau insya Allah kalau di daerah kita insya Allah ada masjid, pasti ada jamaah. Ada enggak masjid yang 5 waktu tidak melaksanakan sholat tuh? Nah, kalau seandainya 5 waktu tidak melaksanakan sholat, satu daerah itu dosa galau. Harus di masjid. Bukan di masjid, harus ketahuan. Sekiranya wong tahu di situ ada pelaksanaan sholat. Nah, kalau di daerah kita kan masjid. Nah, dalam artian di masjid itu harus ada yang mengerjakannya. Itu kan sangat di dusun yang di Bengkulu kan ada di apa Bengkulu Utara kan. Mosok kan buka masjid cuma maghrib. Nah, terus Maghrib isya. terus yang ditanya, Subuh dah. itu so, Asar dah. dosa. Tidak dilarang. Ya dosa baik. Nah, dosa. Kalau alasan dari warga sana tak, soalnya warga sana kan banyak berkebun dan kalau siang sore. Tetap baik dosa. Fardu kifayah nggak terlaksana. Hukum jamaah itu fardu kifayah. Nah, dikatakan fardu kifayah itu kalau di daerah tersebut sudah cukup berarti. Dikatakan ada jika orang-orang itu mengetahui kalau di situ ada salat jamaah. Sekampung tak biasa. Sekampung. Kalau sekali dah. 5 waktu lah. Misalnya sehari gitu, misal ada yang tahu, oh di sini ada orang sholat gitu. Berarti waktu itu baik gugur. Oh zuhur kerjakan. Maghrib tidak. Maghrib yang berdosa. Fardu kifayah tidak terlaksana. Sekampung kan. Sekampung. Kalau kita musafir ke sana kan. Berasa Mukimin yang dianggap tuh mukimin. Yang dianggap tuh mukim. Ini kalau seandainya masjidnya cuma satu, kalau masjidnya ada banyak, di sini tidak ngerjakan, di sini, tapi di sini ngerjakan satu daerah misal saking padatnya hanya di sini baik ngerjakan, tidak masalah. Atau masjidnya tutup, musolanya yang buka cukup. Asal musola itu wong itulah tahu tempat itu untuk sholat. Nah, dikerjakan dalam posisi jamaah. Gugur sudah fardu kifayahnya. Kemudian yang berikutnya wasunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kalau di Linggau sini sudah gugur karena ada masjid As-Salam itu. Nah, As-Salam sudah cukup sudah itu. Mewakili Linggau. Mewakili Linggau sudah. Apalagi masjid-masjid kita kan banyak. Insya Allah cukup. Wasunnah kama fil janazah wal idain. Sunnah mengerjakan dalam posisi berjamaah itu sholat jenazah dan sholat hari raya. Itu hukumnya sunnah. Sholat jenazah dewi tidak masalah. Sholat idain, sholat ke hari raya dewian tidak masalah. Tapi sunnahnya adalah jamaah. Wal mubah boleh kama fir rawatib wa tasbih, boleh rawatib dan tasbih itu dikerjakan jamaah. Boleh qabliyah ba'diyah jamaah tidak masalah. Mubah tidak masalah. Wal makruh hukumnya makruh kama fil ada khalfa qada'i wa aksi. Makruh jika tidak sama niatnya, imam qada, makmum ada. Atas sebaliknya, imam ada, makmum qada, tidak masalah. Imam salat isya, kami nak salat zuhur qada. Macam mana? Boleh. Cuma makruh, sah hukumnya. Yang penting semenjak salatnya imam itu sama gerakannya, maka boleh. Kemudian yang berikutnya wa mamnu'ah. Yang berikutnya dilarang. Kama fi ikhtilafin nadri salati kam subih.
seperti perbedaan dua gerakannya. Imam sholat subuh, makmum sholat khusuf, tidak nyambung. Khusufnya ini kalau khusuf yang cara yang kedua ketiga ya, kalau cara yang pertama tidak masalah. Kalau cara yang pertama kan seperti sholat biasa, rukuknya hanya sekali. Ya ini yang tidak boleh itu kalau rukuknya ini 2 kali. Atau sholat jenazah yang tidak sama. Jadi inilah hukum jamaah. Fardu ain Jumat, fardu kifayah sholat fardu biasa, kemudian sunnah jenazah, kemudian makruh tidak sama niatnya, ada dengan kodok, dan tidak boleh atau bisa dikatakan tidak sah jika tidak sama gerakannya. Nyambung tidak sampai sini? Ada yang tanya tidak? Kati? Tidak. Kalau misal imamnya salah kan, ada yang kurang. Kenapa? Tapi kita nak melengkapinya. Kurangnya seperti? Imam tidak tasyahud awal kan. Nah kan sampai salam tidak ingat. Terus? Tidak sesawi. Habis itu kita salam dengan imam. Ini kita sesawi. Ikut salam. Kalau ikut salam selesai pula lah Iya, gitu. kita langsung sesawi. Tidak masalah. Imam salam, karena kita sudah putus kan? Ikatan imam dengan makmum dengan imam salam sudah putus. Boleh tidak kita tasawuf? Boleh. Tanya lah, sampai sini. Hati. Wah, hujan deras nih. Oh, tambah. A'dzarul jum'ah wal jamaah. Uzurnya Jumat dan jamaah. Katsirah, banyak. Minha, di antaranya adalah al-marad, sakit. Nah, kalau sakit termasuk uzur jamaah. Uzur Jumat. Tidak apa-apa, tidak Jumatan. Tidak apa-apa, tidak sholat jamaah. Kalau sakit. Tapi sakitnya yang diperbolehkan untuk tayamum. Sakit apa? Sakit gigi. Termasuk uzur pada tuh gigi. Sakit gigi. Termasuk uzur jamaah apa Jumat? Ngapa? Tidak Jumatan. Sakit gigi. Nah. Terus wal khafu 'alal ma'sum wa syiddatul wal khafu 'alal ma'sum, takutnya atas apa yang dijaga, apa ini maksudnya nih? Takut khawatir kepada dirinya, nak jamaah age takut dibegal, age takut dibunuh dan lain sebagainya, takut terhadap apa yang ia jaga. Harta boleh. Ngapa dak jamaah? Takut dimaling motor dari yang jago. Boleh. Berarti tidak usah jamaah. Seandainya tidak khawatir. Tapi kalau zaman sekarang insya Allah aman. Wanita Ini kan lanang. Untuk jamaah kan yang diwajibkan kan lanang. Kalau Tino kan enggak. takut kehilangan wanita. Contohnya? Kalau jago wanita biar dia baru. Tidak masalah. Ngapa dia? Istri saya dewean di rumah. Sedangkan di situ daerahnya mengkhawatirkan. Cuman tidak masalah menjaga kehormatan. Tapi insya Allah zaman di daerah kita tinggal di gembok itulah. Masa ada cukup pula di gembok. Kak istri-istri Pintunya gembok, selesai. Wasyiddatul har, panas. Daerah kita ini tropis. Dem lah, dah Ustaz. Ustaz, ngapa udah Jumatan? Panas nian. Daerah kita ini tropis, belum sampai. Dah, berangkat Jumatan. Wasyiddatul barat. Ngapa udah berangkat? Dinginian. Dah, daerah kita tropis. Dah masuk. Wa tamridu man la muta'ahid lahu, menjaga orang yang sakit. Ngapa udah berangkat? Kasihan, sakit, latihan jago. Boleh. Tapi kalau sekarang kita nih insya Allah banyak. Kalau seandainya sakit dirawat di rumah, yang lain masih ada. Ini pembahasannya kalau dekat lagi, kalau hanya kita yang nak jago. Kalau di rumah sakit ada susternya, itulah yang jago. Ada perawatnya kan, itulah yang jago. Wa kaunhu ya'nas bihi, putus asa.
putus asa. Wa isyaful qarib, memuliakan apa ini? Oh, ini satu paket. Wa isyaful qarib 'alal maut, dekatnya kerabat yang akan mati. Tasakaratul maut, jangan ditinggal, ley. Ini lah nak mati di akhir dulu nak Jumatan saya. Deh, enggak usah Jumatan lah dulu. Nah. Dem, enggak usah Jumatan lah dulu. Toh apa kawan ini yang lah meninggal nih, lah nak meninggal nih. Wal madat imbala saba walam yatikinan, hujan yang membasahi dan tidak ada kinan payung. Kinang. Kalau udah kata itu bukan payung, teduh maksudnya. Apa itu? Tempat berteduh. Apa? Begitu kalau bahasa kita bahasa payung. Kinan tuh kalau seandainya ada yang menaunginya. Kenapa udah ke masjid? Udah jamaah, hujan deras, tidak masalah. Alam yajid kinan dengan syarat dak kata yang menaunginya. Kalau daerah kita dak kata payung. Apalagi sekarang ngapa dak Jumat dak jamaah. Hujan basah, yang cerdas sikit. Ya, baju yang nak buat jamaah itu masuk asoy ikat, basah ke masjid. Agak sampai masjid, kamar mandi, ganti yang basah itu dilepas, ganti yang kering, selesai. Kalau sekarang buat alasan guys. Ngapa udah jamaah? Hujan deras. Udah jamaah, tak baca. Yang cerdas sedikit. Ya. Pakai baju dua. Yang satu dipakai untuk basahan, yang satu masuk asoy biar kering, jangan sampai basah. Nanti sampai ke masjid, masuk kamar mandi, tuker. Yang basah lepas, ganti yang kering, masuk masjid, selesai. Tanya enggak sampai sini? Yang itu Kak, yang jamaah itu. Yang jamaah nggak mau. Mubah. Ini jamaah sama dengan Jumat ya, sama ini. Alasan untuk jamaah sama Jumat sama baik alasannya. Ngapa? Yang mubah. Wal mubah kama fir rawatib wa tasbih. Terus yang Rawatib dengan tasbih. Bang. yang lain banyak. Dan duha mubah juga kalau. Mubah. Oh, berarti duha harus sendiri-sendiri kalau nak dapat senang. Apanya? Lebih afdal kan sendirian kan. Kalau di sini sih tidak dijelaskan, lebih afdal insyaallah. Tapi kalau sholat Nuh sunnah itu itu dewan. lebih baik sendiri. Bang. Baik dewan. Kecuali apa? Tarawih. Iden, di situ kan sunnah. Tarawih. Jadi iden lebih afdal dari anda. Juksun kuasuna kama fil janazah wal iden. Tanya enggak sampai sini? Jadi itu uzur Jum'ah dan jamaah. Sama. Ngapa udah Jumat? Hujan deras. Enggak masuk sekarang. Nah, enggak masuk. Payung ada. Udah kata payung, apalagi deket. Dari asrama ke masjid. Ngapa udah Jumat? Hujan deras Ustaz. Udah baca. Tapi ada dia Ustaz. Apa? Ngomong boleh ya. Apanya? Nabi apa? Lanjut ke sholat di rumah. Iyalah ini kan itu kalau posisinya ndak katik payung. Kalau zaman sekarang tuh ya payung ada, ndak katik payung asoy ada ya dak. Yang kering masuk asoy dulu baju tuh berangkatlah ke masjid. Kamar kecil ya kan. Beda lagi kalau petir tuh. Takut. Kalau petir beda lagi sekarang tadi yang awal tuh. Ya. Takut dengan dirinya itu masuk ke situ. Kalau hanya sekedar alasan hujan enggak masuk. Aku dulu itu dan hari Jumat itu deras. Enggak baca di contoh berarti. Hah? Enggak baca di contoh. Apa? Lah. Kamu aku nunggu udah 7 depan rumah. Aku kurang cerdas berarti. Tinggal yang kering masukin asoy berangkatlah. Ayo nanti. Masuk asoy yang kering tuh. Dulu telanjang. Sarung tuh lah masuk asoy yang kering, baju kopiah masuk asoy. Rem berangkatlah ke masjid.
Intinya dak galak pergi dem. Mulai aja itu masih nak alasan apa dem. Memang dari dirinya dak galak pergi Jumatan. Uzur ya kan? Dak. Lama udah. Kan hujan lebat kan? Hujan lebat. Hujan lebat itu dengan syarat malamnya bikin dak kate payung. Kalau sekarang tidak baca mobil, aduh. Oke, mobil gelap. Mobil tuh aduh. Dak kate payung, dak kate mobil, masih ada asoy. Nih dan terakhir tuh asoy itulah jalan terakhir. Coba kan, Ustaz, baju saya baju satu-satu ya dem kalau satu-satunya dim di rumah lah. Kalau memang bajunya satu-satunya itu dem, sholatlah di rumah. Lagi kok ke masjid basah bulo, malah ngotori masjid. Lanjut. Nggak balik basah ini. Hah? Lanjut yo. Baca. Surut al-jamaah itu Salah satu asyar. Allah ya'lamal ma'mum butlan Salati. imamihi wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi wa alla yakuna al-imamu ma'muman wa alla yakuna أمنية وألا يعتقد يذكر أو الخنثى بامرأة أو خنثى وألا يتقدم على إمامه في المكان في غير شدة الخوف وأن يعلم انتقالة إمامه وأن يجتمع في مسجد أو في 300. Basah tak kalian tuh? Dulu, basah tak kalian tuh? Min, ada. Kalian, saya kasihin kalian dulu basah. Lanjut dak? Lanjut. أو في 300 ذراع تقريبا وأن ينوي المأموم الجماعة أو نحوها وأن يتوافق نظم صلاتيهما وأن يوافق المأموم الإمام في كل سنة فاحشة المخالفة وأن يتابعه. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul jamaah. Sekarang syarat jamaah. Syurutul jamaah salah asyar. Syarat untuk jamaah sah itu ada 13. Yang pertama, ayya'lamal ma'mum alla ya'lamal matmumu butlana salati imamihi. Makmum tidak mengetahui terhadap batalnya salat imam. Kalau seandainya makmum salat, kemudian makmum terlihat sarungnya imam nih lobang, tertengoklah auratnya, maka kita tidak boleh jamaah dengan dia. Paham ya? Karena kita mengetahui batalnya sholat imam, maka tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, wala ya'tiqidahu, dan tidak meyakini terhadap batalnya imam. Seperti misal ada 2 ember, basah nih. Basah galau ke kalian nih. Kasihan ini. Lah cukup lah. Basah. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Hujan guys.